paling tinggi itu. Kecuali bintang 5 itu hanya perang besar. Karena subscribe akan menambah energi kita. Memang jika pemilihan umum, KPU telah menetapkan baru-baru ini dari 38 provinsi, 31 provinsi unggul pasangan Prabowo Gibran, dan itu sudah ditetapkan. Tetapi ironinya, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan bahwa ada hal lain. Umum KPU telah mengesahkan hasil pemilu 2024 di 33 dari 38 provinsi peserta per minggu 17 Maret 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming tercatat unggul di 31 provinsi berdasarkan hasil sementara rekapitulasi tersebut. Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengumumkan temuan pakar IT dari PDI Perjuangan mengenai hasil penghitungan pemilihan presiden. Dari temuan pakar IT tersebut, Hasto menyebut perolehan suara Ganjar Mahfud dalam pemilu 2024 mencapai 33%, bukan 16%. Dia menjelaskan audit forensik dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Dikatakannya terdapat JSON script yang dipasang di serkap untuk mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud di angka 16%. Hasto mengatakan PDI Perjuangan tidak khawatir dengan hasil perolehan suara yang akan diumumkan KPU karena telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan untuk mendongkrak perolehan suara paslon 02 termasuk penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebutkan apa yang telah dituduhkan atau ditudingkan oleh Hasto tersebut. Beliau menyebutkan bahwa silakan buktikan. Yang pasti KPU telah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, sebagaimana undang-undang. Silakan, ayo kita buktikan. Katakanlah ya, mematok suara si A, si B, dan seterusnya, partai ini, partai itu, sekian sejak awal itu nggak ada. Karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung. Langsung artinya yang menentukan perolehan suara adalah suaranya pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari H pemungutan suara untuk di luar negeri yang di dalam negeri itu tanggal 14 Februari 2024. Berapa jumlah pemilih yang hadir saja kan KPU tidak bisa mengontrol. KPU juga tidak bisa menentukan berapa sih pemilih, katakanlah dari DPT, dari DPTB atau DPK di dalam negeri, itu berapa yang akan hadir juga KPU nggak bisa memprediksi, nggak bisa mengontrol. Apalagi kemudian mengontrol
perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok, sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Jadi tidak ada KPU kemudian sudah istilahnya, jadi teman-teman kumparan menyebutnya apa? Sudah mengunci di angka sekian persen. Tidak pernah ada situasi itu. Jadi perolehan suara baik berupa suara maupun kalau dikonversi jadi persentase itu adalah semuanya berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari TPS. Jadi kalau ada informasi Pemirsa, bukan saja Ketua KPU yang menyangkali hal yang dituduhkan oleh Hasto Kristianto tersebut, melainkan juru bicara Prabowo juga jelas-jelas menjelaskan bahwa tudingan itu adalah sudah merupakan hal biasa dan tahun-tahun sebelumnya juga. Di pemilu 2019 juga Hasto melakukan hal yang sama. Papar juru bicara Prabowo. Mari kita. Kawan sudah sering dituduh-tuduh seperti itu. Dari dulu juga ketika 2019 kami dituduh-tuduh juga gitu. Jadi yang jelas kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, Pak Hasto silahkan saja dilaporkan, dibuktikan. Kan Pak Hasto juga PDI Perjuangan kan partai besar ya, partai penguasa, tentu punya jejaringan dan punya aparatur ya yang bisa diakses. Jadi silahkan saja, yang jelas Pak Prabowo dan Mas Gibran maupun TPN gitu ya, itu konsisten ingin menang dengan cara sehat, dengan cara fair. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu ada baiknya tidak diproduksi hanya sekedar menjadi isu, tapi dilakukan saja langkah-langkah hukum supaya konkret sehingga tidak jadi fitnah dan hoaks. Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyebutkan bahwa Hasto dinilai belum move on, bahkan celotehnya sama dengan nenek-nenek. Meski nenek-nenek, ya kita berharap dia move on. Dan juga kita hormati apa komitmen, apa komentarnya. Demikian Pak Hasto ya, mungkin ini salah satu dari segelintir elit yang belum move on. Ada persoalan apa di hati sanubari beliau ya, karena narasi-narasi yang Pak Hasto sampaikan sebagian besar adalah narasi tanpa bukti ya, narasi tanpa argumentasi yang kuat ya kan, seperti nyinyiran nenek-nenek gitu. Tapi ya nggak apa-apalah, nenek-nenek kan kita hormati ya. Apapun itu kita hormati Pak Hasto. Sejumlah pihak menilai apa yang telah dilakukan Hasto belakangan ini akan mencederai dan membuat masalah menjadi melebar, imbas kepada pemilu kada yang akan datang. Karena pemilu kada yang akan datang tentu saja pihak Prabowo tak akan tinggal diam, dan ini akan tentu dilakukan perlawanan dan akan jadi bumerang. Setelah Prabowo dilantik menjadi presiden, maka tunggulah akan muncul balasan-balasan itu. Ketidaklegowoan Sekjen PDIP itu tentu saja akan membuat berang sejumlah pihak. Bahkan di pemilu kada akan terjadi jegal-menjegal, bahkan mungkin di sanalah akan terjadi balas dendam. Karena itu saudara, untuk itulah mari kita nantikan apa yang akan terjadi kelak setelah pelantikan. PDIP dikerdilkan atau dibonsai. Tentu ini akan berimbas kepada pemilu kada yang akan datang. Yang pasti sejumlah pihak menilai bahwa ocehan dan celoteh Hasto Kristianto membuat banyak pihak berang, termasuk sejumlah masyarakat di tanah air ini.
akan menambah energi kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya.